Sekarang tuh semakin kesini cari duit tuh makin susah karena lebih kompetitif. Kalau sekarang PHK gimana bro? Dengan kondisi sekarang nih, banyak yang prediksi 2032 baru di cover. Ya ekonomi memang globally dan di kita juga nggak gitu bagus. Terus udah gitu gue melihat banyak banget yang kena dampak itu karena AI. Rumah, beli sama sewa, mending mana? Kalau misalkan argumennya itu adalah, ya kalau nggak punya aset kan bukan cuma properti. Aset lu punya banyak kok, maksudnya bukan pilihan aset lu punya banyak. Kenapa harus properti? Seberapa penting sih asuransi? Sebagai agent ya, ini gue berani ngomong gini, nggak semua orang harus punya asuransi. Bro Philip, gimana kabarnya? Baik sekali. Thank you so much sudah bisa hadir di Behind the Business. Kita hari ini ngomongin duit. Oke, siap. Tapi supaya lebih seru nih, ngomong duit kan agak berat ya. Berat sekali. Mendingan kita ngopi dulu. Oh boleh, mau Ngopi-ngopi. Boleh. Nih saya bikinin kopi tubruk gajah. Kopi tubruk gajah ini terima kasih. legendnya kopi anak-anak kantor kita. Oke, coba dulu ya. Silakan. Oke. Mari kita seruput kopi tubruk gajah. Enak nih. Kopinya kental. Enak. Bro, kita ngomongin duit ya. Duit itu, kalau kita bicara duit, sebetulnya yang sekarang sedang menjadi concern untuk anak-anak Gen Z itu apa sih? Sekarang tuh semakin kesini, gue ngelihatnya tuh lebih kayak cari duit tuh makin susah karena lebih kompetitif. Betul. Kalau misalkan di zaman dulu sampai gue pas seumur mereka, mungkin nggak sekompetitif sekarang karena boundariesnya tuh sekarang tuh bisa belajar dari manapun. Kita bisa kerjain tuh nggak cuma dari sini, terus kantornya misalkan di Jakarta pusat, tapi sekarang kita bisa kantornya di mana aja. So itu nggak menutup kemungkinan untuk mereka nyebrang kemanapun itu, dan itu jadi kompetisi kan bertambah kan. Benar. Jadi nyari duit lebih challenging kok sekarang. Sekarang ya. Yes. Dan untuk hampir semua lini sebenarnya ya. Ya ini kita baru ngomongin soal income doang. Betul. Ya kan. Kita belum ngomongin soal pengeluarannya juga gimana. Benar. Kayak gitu. Sekarang kalau misalkan pengeluaran, kalau dulu kita mau beli makanan. Benar. Harus tukar baju dulu, keluar beli makanan. Kalau sekarang kan cuma tinggal tap doang. Tinggal tak nyampe kan. Iya. Tadi gue pesen warteg. Warteg Karisma Bahari. Pakai telepon aja, WA aja, set nyampe. Iya, 30 menit nyampe. Benar. Nah, ini sebetulnya membuat habit orang juga mengharapkan uang cepat juga banyak. Betul ya? Betul. Mengharapkan uang cepat. Apalagi sekarang kalau kita lihat sosial media kan, banyak yang it's not necessarily flexing, tapi ya melihat kehidupan yang jauh lebih enak, mereka jadi pengen cepet nyampe sana. Gitu. Ya, kayaknya enak banget nih, bisa naik jet pribadi, mobil bagus, profilnya liburan semua. I think kayak makin kesini kalau misalkan kita nggak disiplin tuh kayak we are designed to lose. Bener. Gitu. Bro, ceritain dong, kan lu kan sekarang bahasnya keuangan, ya kan? Financial, personal finance, pentingnya untuk punya income yang oke. Apa yang membuat lu tergerak untuk masuk ke dunia itu? Oke. Background sedikit kali ya. Mungkin gue tuh bukan orang finance awalnya. Bukan orang finance malah? Orang IT. Orang IT? Orang IT. Nggak pantes banget. Exactly, ya kan? Gue IT sekarang skill yang gue masih punya itu adalah kalau misalkan modemnya masalah, gue bisa cabut colok. Udah, itu aja doang. Gitu doang. Printer nggak bisa ngeprint, cabut colok. Beres gitu doang. Oke. Sisanya nggak ada lagi. Jadi gue kuliah IT, 3,5 tahun lulus. 3,5 tahun lulus itu bukan prestasi ya. Cuma kayak ya udah asal lulus aja doang gitu. Nilainya juga biasa aja. Terus sempat kerja di IT 2 tahun. Kenapa masuk ke finance? Dulu itu IT kan belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak startup dan segala macam, gajinya gede ya. Kalau dulu tuh di IT, programmer, gaji masih UMR banget kok, masih 2 juta seinget gue, sekitar segituan.
Terus udah gitu, temen gue udah ada yang masuk finance dulu. Waktu itu masuk saham. Terus udah gitu, gue melihat kehidupannya berubah nih dari dia mau beli kayak barang-barang perintilan kayak lotion misalnya. Tadinya bisa nabung harus 3 bulan, sekarang kayak hidup lo enak ya sekarang. Nah itu kan ada yang udah berhasil tuh. Terus sebelum itu tuh gue emang pengen tahu soal finance, bukan finance sih, lebih kayak investment. Coba-coba soal trading dan segala macam. Pas ada masuk situ, itu baru berubah tuh. Baru akhirnya mencoba untuk nyebrang, baru berubah. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita tarik garis gitu ya, kenapa pengen ke dunia personal finance itu karena gue melihat dulu itu bokap kan kerja waktu itu. Kerja terus punya bisnis, ya kan. Terus dari gitu begitu dia punya bisnis, dia tuh istilahnya kayak pensiun dini lah. Dia jual saham di bisnisnya, akhirnya pensiun dini sekitar usia probably 40s gitu. Dia pensiun dini, dan di situ gue melihat seberapapun kita hidup well enough menurut gue, begitu well enough terus kayak gitu. Tapi gue melihat kehidupannya tuh seberapapun yang kita punya, kalau misalkan cash flow-nya tidak bagus, itu gradually akan turun. Ya, gitu. Dan kita tuh di situ tuh baru ngerasain kayak misalkan, ternyata just to have like untuk mempertahankan kita punya duit itu nggak semudah itu loh. Karena kita nggak pernah diajarin kan. Ya kan. Kita tuh selalu diasumsikan kalau misalkan sesudah kita udah terima duit, udah bisa gajian, lu udah cukup dewasa untuk ngatur duit itu, ya kan. Kita nggak pernah diajarin tapi ya. Gitu. Bener banget sih. Dan gue ngelihat gimana struggle-nya waktu itu keluarga kita itu dari awalnya lumayan oke, sampai struggle. Gue ngelihat itu. Jadi penyebabnya apa? Waktu itu apa? Kejadiannya gimana? Basically gini, kita hidup enak, ya kan? Kita hidup enak terus gitu kayak sampai SMA segala macam. Gue melihat ada perbedaan antara gue sama teman-teman gue. Teman-teman gue udah bawa mobil, gue nggak ada mobil, kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh ada turning point-nya itu adalah pada saat itu mungkin pada saat gue meminta sesuatu dulu waktu masih kecil, itu gue minta apa ada, menjadi gue minta apa tidak ada, menjadi kalau misalkan kamu kuliah lagi, waktu itu gue baru beres S1, gitu, kalau kamu kuliah lagi, adik kamu mungkin nggak bisa kuliah. Sekolah. Itu kan kayak wake up call. Tapi of course di situ nggak ngerti apa-apa. Di situ gue kayak menyalahkan bokap, ya kenapa lu nggak becus lah istilahnya. Tapi saat itu bokap tuh bisnis atau gimana? Bokap pada saat itu udah pensiun. Sudah pensiun. Jadi mencoba beberapa bisnis, cuma kayak kecil-kecilan lah, nggak besar gitu. Nah di situ gue masih menyalahkan dia karena ya sesusah apa sih, ya kan? And then pada saat gue punya duit, punya gaji, gue baru tahu, ternyata tuh nggak semudah ini ya. Dan gue bikin beberapa kesalahan banyak banget di awal. And terus di situ dari dulu konten gue tuh selalu sama. Gue udah bikin kesalahan ini, lu jangan bikin kesalahan ini ya. So I share my flaws, gitu. Gue udah bikin salah ini, please don't do this, kayak gitu. Kesalahan terbesar apa yang lu rasa harusnya worse gitu, nggak boleh lagi dilakukan oleh semua orang? Banyak ya. Kadang tuh gini, kalau misalkan kita dapat duit gede misalkan, yang mungkin relate sama setiap orang tuh kalau misalkan THR, Kalau buat THR itu instead of dibelikan barang sesuatu atau instead of mungkin buat mudik atau segala macam, itu kan kadang-kadang memang harus ya. Cuma kadang-kadang tuh dipaksakan gitu. Pada saat kita terima duit gede, itu sebisa mungkin di plan yang bener deh. Karena duit gede itu nggak selalu keluar, gaji pun nggak selalu keluar. Kita selalu berharap nih, ya udah gue habisin sekarang, kan bulan depan gue terima gaji. But faktanya kan nggak seperti itu. Gue terima duit sekarang, bulan depan belum tentu gajian karena gue belum tentu masih kerja di sini. Kayak gitu. Lu pernah di PHK nggak sih? Pernah di PHK. Pernah di PHK. Ganteng-ganteng ini kok bisa ke PHK? Bagaimana sih? Saya PHK 2 kali, Pak. Oh, 2 kali? 2 kali, Pak. Wah, sekali lagi dapat payung gitu. Pertama itu di tahun 2007, 2008. Itu salah gue.
gue salah kirim data krusial, itu masih pertama kali kerja, jadi ya udah salah kirim data krusial, terus gitu ya udah layoff. Tapi of course waktu itu masih belum ada tanggungan segala macam, ya udahlah cari lagi, ya kan. Yang kedua lebih menegangkan karena waktu itu udah punya anak 1, ya kan. Ada perubahan manajemen, jadi ditawarin nih, lu mau skema yang baru. Waktu itu kan kita jadi broker saham kan gue kan. Lu tuh broker saham, bukan hanya investasi saham. Bukan, broker saham. Jadi 2008 sampai 2020 itu broker saham. Ditawarin nih di 2016 kalau nggak salah. 2016 tawarin, lu mau skema yang baru atau lu mau ambil uang PHK? Pada saat itu memang lagi negosiasi dengan beberapa pihak untuk pindah memang waktu itu. Jadi tapi belum beres. Ya udah akhirnya setelah ngobrol segala macam, ya udah deh gue ambil pesangon PHK. Tapi yang ini belum beres nih. Yang baru tuh belum beres, jadi deg-degan juga kan, ketar-ketir tuh. Gitu. belum pasti gitu. Belum pasti ya kan. Jadi ya udah deh gitu. Karena gue melihat pada saat itu ada opportunity yang bisa gue ambil. Ini mungkin 50-60% gue bisa ambil nih yang baru. Tapi ternyata ada gap beberapa bulan. Nah itu rasanya gak enak tuh. Ketidakpastian tuh ya. Bro, ceritain dong kalau di zaman dulu kenapa harus ada broker saham? Kalau sekarang kan kita bisa buka handphone langsung beli, buy sell, ya kan? Kalau dulu tuh enggak. Dulu tuh setiap pagi tuh broker saham itu harus nelfon, misalkan lu klien nih. Kalau pagi hari ini tuh yang bagus ini aja. Jadi kita kasih idea, trading ideas, gitu. Trading ideas, terus udah gitu. Kalau misalkan lu mau beli nih, ya kita inputin, gitu. Kita input, buy sell. Lu yang beliin gitu. Betul. Jadi terima beres. Kalau terus transfer dia harus deposit dulu atau gimana? Dulu itu namanya ada, jadi bisa ditalangin dulu. Jadi kan dulu kan H+3 ya, kalau nggak salah H+3 baru bayar. Kalau sekarang kan H+2 sih ingatku. Jadi beli dulu, tergantung ada dikasih pinjaman apa enggak. Begitu H+3 kita bayar. Or bisa deposit dulu. Transaksinya nilainya berapa rata-rata zaman dulu? Kalau dibandingkan dengan sekarang? Dulu itu kita pegang lumayan premium market dulu tuh. Per bulan itu mungkin belasan puluhan menyampe lah. Belasan puluhan M. Oh, belasan puluhan M. Karena dulu lumayan HNW klien-kliennya. Dapatnya dari mana klien itu? Klien itu dapat dari biasanya network dari bos-bos. Jadi bos punya network, jadi si level mereka networking, terus udah gitu. Lo disuruh follow up gitu ya? Ya, nih gua kenalan ini nih, lo follow up kayak gitu. Kan kita kan kalau gua manusia biasa, ya kan, tidak punya network apapun, datang ke Jakarta kayak ya udah gitu, gua nggak punya siapa-siapa gitu. Nah bos gua kan punya klien banyak gitu. Terus udah gitu kadang-kadang emiten. Kalau misalkan mereka IPO, terus emitennya kayak si levelnya dikasih buka saham, akhirnya kita suruh follow up kayak gitu-gitulah. Oh gitu. Emang lu asal mana? Bogor. Saya Bogor, Pak. Oh. Gitu. 60 km dekat. Bogor mana? Bogornya nggak tahu Bogor mana, lupa. Udah lama nggak ke Bogor. Dekat ini, Terminal Tas. Terminal Tajur berarti. Ya, di situ. Oh gile lo, tetangga gua dong. Di mana? Bogor. Di? Kalau Terminal Tas di Lokasari kan? Betul. Nah, gua di bawahnya, di belakangnya itu Sukasari 3. Oh, oke. Itu ke arah Tan Ek Chuan segala macam atau ke Lawang Gintung? Enggak. Kalau Lawang Gintung sana justru sebelumnya. Oh, pom bensin ya? Pom bensin. Gereja segala macam ya? Sukasari. Wihara tuh. Oh iya. Wihara itu ada tangga tuh ke bawah tuh. Nah, tuh gua rumahnya di bawah sana. Oh, oke. Ciliwung menuju Sungai Ciliwung. Itu apa ya? Warung Cincau ya? Apa ya? Lupa. Itu Sukasari 3. Sukasari 3 ya? Sukasari 3. Sukasari 3 nyebrang ke Pasar Gembrong. Oh iya, Pasar Gembrong. Iya benar-benar. Iya. Lama lu di Bogor? Lama. Sampai kuliah berarti. Sekolah di Bogor? Iya, Recis. Oh, Regina Pacis. Iya. Oh, ini orang tajir dia. Ini orang kaya nih, orang kaya lama nih. Jelas nih. Mungkin bapak saya yang lumayan lah ya. Udah jelas. Kalau gua kan SD-nya SD Pertiwi. Pertiwi di mana? Itu Sukasari. Enggak, gua awalnya SD Pengadilan. Oke. Di waktu SD Pengadilan, terus karena orang tua pindah ke Sukasari 3, ya gua ke SD Pertiwi. Oke. Nah, jadi kalau sekarang PHK gimana, Bro?
Dengan kondisi sekarang nih. Banyak ya sekarang ya PHK. Gua rasa kita harus hati-hati deh. As in, gue ngelihat banyak perubahan sekali dari beberapa tahun terakhir. Mungkin tahun ini ekonomi kurang bagus, ya kan? Cuma yang mungkin ekonomi tahun depan lebih buruk. Let's hope not. Let's hope not. Let's hope not. Cuma secara kondisi banyak yang prediksi 2032 baru recover. Mudah-mudahan tidak. Katanya. Ini udah setengah mati soalnya. Tapi banyak berubah masalahnya. Ekonomi memang globally dan di kita juga nggak gitu bagus. Terus udah gitu gue melihat banyak banget yang kena dampak itu karena AI. Berat ya. Yes. Itu gila loh. Yes. Gila loh. Gue punya ini karena kita pertahankan aja bahwa sebetulnya kalau mau istilahnya one man band tuh bisa. Ya kan? I did that. Yeah. Betul nggak ya? Iya. Dengan AI itu Dengan kita AI, yes. copywriting pakai AI, ya, editing pakai AI, bikin konten pakai AI. One man band itu sebetulnya bisa kalau kita rajin gitu. Yep. Udah more than enough untuk zaman sekarang. Jadi AI itu gila parah banget ya, bisa merubah banget ya. Ya itu gue pertama kali nyoba tuh ChatGPT kayaknya waktu mereka masih gue lupa versi berapa tahun yang lalu. Terus kita masih punya tim kreatif. Terus kayak, wah kalau kayak gini kayaknya berat nih. Ya? Iya, gitu. Saat itu aja masih versi-versi biasa-biasa udah. Waktu itu belum bisa bikin image, masih bisa cuma copywriting doang. Copywriting udah kena langsung. Iya. Semua yang rutin teks. Content creator pun bisa kena kok bentar aja. Gara-gara AI ya. Yes. Karena sudah ada influencer AI. Even kalau misalkan kayak sekarang, gue bikin face doang nih ngomong, tinggal di cloning. Itu bisa. Jadi kelihatan seperti gue cuma tinggal masukin skripnya doang. No, kita bikin gitu deh, No. Capek gue bikin konten. Iyalah, udah coba deh dibikin di cloning aja deh. Kontennya bisa lebih banyak ya kan, lebih bermanfaat lagi. Gue bisa sambil tidur udah ada konten. Jadi apa sebetulnya yang menurut lu harus diperhatikan sama karyawan-karyawan, SDM untuk terhindar dari PHK? Karena sekarang mau cari kerja lagi juga susah, Ben. Susah. Gue selalu ngomong untuk yang punya existing ya sekarang ya, yang belum PHK, selama lu masih bisa kerja, bos lu ngomong apa, telan dulu deh. Cari kerjaan susah banget di luar sana. Tahan aja dulu. Ya. Kalau misalkan bisa dapat kayak side hustle kecil-kecilan gitu, it's okay, nggak apa-apa buat supaya diversifikasi resiko doang. Tapi kalau misalnya sudah kena PHK, itu sebisa mungkin ya ini nasihat yang sama aja sih sebenarnya ya, kayak cut semua cost deh. Kayak waktu gue kena PHK yang udah punya anak itu, meskipun tahu gue kayaknya akan dapat nih di sini nih, tapi kan belum pasti kan. Itu semua cost yang tidak esensial di-cut semuanya. Gimana cara kita bisa memilah-milah ya? Karena banyak orang kan berpikir semua cost sebetulnya penting. Oke. Ya, subscription Netflix penting buat kita. Bener gak? No. Ditambah lagi ditambah lagi Prime, ditambah lagi Apple, ditambah lagi HBO, ditambah lagi Disney. Karena kan ada di Netflix nggak ada di Disney, bener nggak? Betul. Dan entertainment is very important. Ya, gimana tuh bro? Era gini gimana kan? itu bro? Gak bisa, tetap aja kita. Oke, masalahnya itu mungkin di Indonesia karena kita itu jarang untuk tracking expense. Jadi kita nggak tahu tuh duit kita keluar kemana aja. Betul banget. Ya kan. Sekarang kan udah punya banyak bank digital. Jadi sebenarnya tuh udah kerekap tuh kita punya itu. Tapi tetap aja kita harus rekap sendiri juga kan. Jadi banyak dari pengeluaran kita tuh sebenarnya yang nggak esensial, yang kayak gue kalau misalkan tidak, definisi esensial itu adalah kalau misalkan gue tidak punya ini di bulan depan, it's okay kok, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Susu anak kan nggak mungkin. Ya. Sekolah anak kan nggak mungkin. Oke. KPR harus bayar. Ya jadi kan? definisinya kita bikin definisi dulu nih. Jadi kalau misalnya saya tidak keluar, kalau misalnya gue nggak punya ini, kalau tidak dikeluarkan, kalau nggak punya, kalau misalnya gue nggak punya nggak ini, nggak mati, masih bisa hidup kok keluarga gue. Oke. Itu. Atau misalnya kalau kita nggak bayar, hidup gue masih nyaman. Nyaman itu jadi susah. Gitu. Nyaman itu objektif soalnya. Ya contohnya misalnya, oke deh, gue males nih bayar listrik nih. Kalau zaman dulu kan bisa nyolong listrik.
Sekarang gue nggak mau bayar listrik, nggak mau bayar token listrik, ya lu nggak nyaman langsung hidupnya. Ya kan? Esensial lah. Kalau misalnya kita nggak bisa hidup tanpa listrik, ya kan? Anak kita harus sekolah, harus dikasih susu, popok dan segala macam. Itu udah esensial. Tapi balik Netflix, gue nggak ada Netflix nggak mati. Meskipun ya udah deh nonton YouTube aja deh. Ya YouTube ya. Ya udah ya kan kayak gitu. Data nggak mungkin karena kita kan harus komunikasi sama orang lain. Kadang-kadang kantor juga perlu kan. Gitu. Jadi mana yang sebenarnya gue tuh nggak ada ini nggak apa-apa. Gitu. Bulan depan gue masih bisa hidup. Gitu. Jadi itu semua langsung cut semuanya. Itu langsung semua cut semua ya. Iya. Makan di luar. Makan gitu. Di luar ya. Makan di rumah itu gue lagi belajar masak kecil-kecil gitu kan. Tuh hemat kos lumayan banget kok. Bener sih. Hemat kos lumayan banyak. Kita kadang-kadang nggak ngerasa kalau misalkan kita pesan ojek online makanan gitu banyak kosnya kan. Iya. Terus udah gitu kan bukan cuma banyak kosnya doang. Even kalau misalkan kita mendapatkan voucher, karena kita mudah untuk melakukan itu, kita melakukan itu jadi sering. Benar. Tapi bro, itulah yang menyebabkan ekonomi kita terpuruk bro. Betul. Ini kita ngomongin berarti yang PHK doang nih ya. Ini ekonomi kita terpuruk nih gara-gara lu pada ngajarin penghematan nih, mana sih? PHK, kasihan. Iya benar. Karena gue pernah ngerasain PHK itu kayak, anjir gue udah punya anak lagi ya kan. Kayak, gimana ya kalau misalnya besok tetap aja. Ya kan? Kalau buat PHK. Ini hanya untuk yang PHK. Lu yang banyak duit jangan hemat. Jangan. Kalau nggak roda ekonomi nggak berputar. Mateng kita. Nggak ada yang beli webinar gua, kacau nanti. Itu kan non esensial, lu nggak ikut webinar mati, nggak mati dia. So jadi non esensial dihajar. Nah, kalau yang 50-50 ada nggak sih pengeluaran tuh yang sebetulnya bisa iya bisa enggak? Contohnya apa? Bisa iya atau bisa enggak? Oke, gini. Kadang-kadang kan artikel itu kan bukan artikel, ajaran itu selalu wants versus needs. Keinginan, kebutuhan. Gue tuh selalu melihat tidak ada, it's a blurry line. Benar. Menurut gue. Ya contoh misalkan, kalau gue mau ngopi, gue bisa ngopi yang kayak gini. Iya. Betul. Ya kan? Kopi tubruk gajah. Betul. Gue nggak usah enak, murah. Bener enak ini. Bener enak. Iya bener enak. Ini gue baru coba. Emang langganan gue. Enak, murah, cepet. Kalau misalkan gue mau beli kopi di luar dengan harga misalkan 30-40 ribu, ya itu kan berarti keinginan kan. Benar. Gitu. Rumah misalkan, apartemen. Kalau Gen Z sih mungkin sekarang udah nggak pengen punya rumah ya, kayak lebih mending sewa gitu. Tapi kan di era milenial itu masih nanti gue pengen bahas tuh ya soal rumah ya. Boleh, harus punya rumah. Tapi kan sebenarnya butuhnya itu adalah roof above our head kan. Ya kan, lu mau sewa mau beli ya selama itu masih bisa ya nggak apa-apa, masih bisa melindungi lu nggak apa-apa gitu. Kadang gitu sih kita tuh nggak bisa bedain antara keinginan sama wants versus needs, apa tuh keinginan sama kebutuhan. Kalau misalnya gue punya mobil, mending naik busway atau gue bawa mobil. Contoh, saya aja kalau gitu, saya nggak punya mobil. Oke, gue nggak punya mobil, gue kesini naik Grab. Jadi gini, kenapa gue nggak punya mobil? Karena jarak tempuh gue waktu gue punya mobil itu cuma 5.000 km per tahun. Oke. Jadi rumah sama sekolah anak dekat. Gue kerja itu di lingkungan tinggal juga, tempat tinggal juga. Terus kita intinya nggak sering kemana-mana lah. Gitu. Jadi cuma 5.000 km. 5.000, 6.000 lah kurang lebih. Gue pernah bikin perbandingan. Kalau misalkan, ini pakai AI juga perbandingannya. Oh gitu? Yes. Mantap. Kalau misalkan gue punya mobil, terus gue cicil misalkan 5 tahun, dibandingkan gue naik Bluebird deh. Karena tiring paling mahal kan Bluebird kan ya, dibanding yang online. Bluebird dengan gue jangka tempuh itu adalah 5.000 km, mending mana? Akan lebih murah mana kalau misalnya gue nyicil sambil dibandingin sama gue naik kemana-mana naik Bluebird. Oke. Nah, hasilnya itu jauh lebih murah Bluebird. Meskipun dia kasih contohnya waktu itu beli Avanza, gue lupa 300 berapa. Meskipun dia di resale value-nya itu 70% setelah 5 tahun. Tetap lebih murah pakai ini kok, pakai online. Mori, ntar gue hitung ah. Itu udah dihitung kita pertama kali buka pintu itu kan berapa? Betul. Jarak per kilometer berapa? Average trip itu kalau nggak salah 15 km.
itu udah dihitung semuanya. Jadi udah ada benchmark di mobil kita ya, berapa kilometer. Wah, kalau gua kilometernya tinggi tuh. Tinggal di mana? Daerah mana? Kelapa Gading. Oh, kok tapi kesini dekat. Putar-putarnya Kelapa Gading tapi kilometernya tinggi. Karena anak ke sekolah, balik ke rumah. Abis balik ke rumah, jemput sekolah lagi. Abis itu ke rumah lagi, ngeles balik lagi. Anak gua 3. Oh, anaknya 1, Pak. Oh, itu juga ada alasannya kenapa anak 1. Kenapa tuh? Karena dari dulu kan waktu zaman jadi broker saham sering dimintain tuh. Pertama kali kan memang mereka pengen invest. Dan kita kenal, ya kan. Kita kenal, ngobrol-ngobrol, terus gitu sering diajakin ketemu sama RM-nya. RM kan biasa jualan ini segala macam. Terus and then lama-lama tuh, Pil tolongin dong, anakku mau sekolah ke sini segala macam. Nah, gue hitungin kenapa punya anak mahal banget ya. Oh, jadi lu terus gitu kan kayak akhirnya gue merasa kayak bisa prediksi itu ya. Punya anak lebih dari 1 tidak visible kayak buat gue. Bagaimana dengan prinsip banyak anak banyak rezeki? Oke. It's true to some extent. Ya. Oke, benar. Banyak anak banyak rezeki. Menurut gue anak bawa rezekinya, percaya atau nggak percaya, gue percaya. Tapi kan yang nyari kan bapaknya, tomaknya. Bapaknya yang capek ya. Betul. Bapaknya kuat. Rezeki anak bener. Tapi yang cari bapak emaknya. Bener. Bisa kuat berapa lama sih cari rezeki sebanyak itu? Kita punya 24 jam sama-sama gitu. Bener. Oke, ngomongin rumah ya. Oke. Rumah beli sama sewa mending mana? Kalau gue mau rumah bagus. Rumah yang bagus, ada kolam renang. Beli sama sewa, mending mana? Ini tergantung ya. Kalau misalnya kita ngomongnya itu ke seseorang yang di level middle income, yang harus dihitungin itu adalah kadang-kadang kita tuh memaksakan beli rumah karena for the sake of punya rumah. Bukan untuk tinggal. Jadi misalkan gue kerja di SCBD, gue nggak bisa nih beli rumah di SCBD. Gue beli rumahnya pasti di Depok, Tangerang. Ya, Depok Tangerang kalau nggak segitu. Kalau nggak Cibubur. Betul. 1, jauh. Lu butuh transportasi lama pasti kan. Transportasi makan waktu. Terus udah gitu ongkosnya juga gede, ya kan. Daripada kayak gitu, kenapa nggak sewa aja deket situ, tapi quality time sama keluarga jadi bagus. Gitu. Kalau misalkan argumennya itu adalah ya kalau nggak punya aset kan bukan cuma properti. Aset lu punya banyak kok, maksudnya pilihan aset lu punya banyak. Kenapa harus properti? Gitu. Ini ngomong begini orang properti ngamuk lagi nih. Iya, gimana? Kurang ajar nih Philip nih. Maaf ya. Gimana? Soalnya sekarang gini. Banyak orang yang memaksakan punya properti dan bilang kalau misalnya gue nggak maksain dari dulu, gue nggak apa-apa punya rumah. Betul, nggak apa-apa. It's good for you, nggak apa-apa. Tapi nggak cocok buat semua orang gitu. Kadang-kadang orang punya pilihan masing-masing kan. Yang gue ini adalah itu kan kita kan harus nyicil, terus nyicilnya kan lama. Taruhlah kalau biasa di case kan dulu kan sebagai advisor, di case gue tuh kadang-kadang bukannya cuma 30% dari income household doang, tapi bisa sampai setengahnya, dan lebih gitu. Karena kan bunganya udah mulai floating dan segala macam. Pada saat lu punya gaji 50% udah diikat ke situ for berapa belas tahun, wah susah Pak. Bener. Susah, lu nggak bisa gerak kemana-mana. Gitu. Ditambah biaya maintenance. Betul. Ini baru nyicil doang loh. Maintenance terus deh gitu, ntar ada yang rusak kita harus beresin lagi. Furniture. Betul. Ya kan? Itu anak misalkan anak 1, udah kita nyicil rumahnya yang sederhana. Anak 1 oke muat, anaknya 2 ntar. Anak 2 oke lah nggak apa-apa diamprokin nggak apa-apa bisa. Anaknya tambah gede. Langsung gitu. sekat kamarnya. Makanya gitu. So, menurut gua kenapa gue prefer sewa karena kita tuh fasenya juga berubah. Jadi menurut gue ya, kita fase dari sendirian terus berpasangan. Pada saat setelah berpasangan itu kita punya anak 1 atau punya anak 2, anaknya gede, kita butuh space yang lebih besar juga. Ntar seudah anak besar, nggak menutup kemungkinan mereka keluar dari rumah. Lu punya rumah gede akhirnya. Pada saat lu punya rumah gede, menjelang kita tua, kita harus maintain loh itu rumah. Yang tersisa adalah maintenance dan pembantunya yang lebih banyak. Betul. Gitu ya.
betul gitu. Iya. Gitu jadinya. Tapi kalau duit banyak nggak apa-apa lah ya. Kalau duit banyak nggak masalah, bos. Nggak usah ngomong ya. Nggak apa-apa, mau beli ya boleh. So jadi sekarang bro, kalau misalnya ada pertanyaan, gue kalau mau kaya gimana nih? Mau jadi sultan gitu. Itu jawaban yang gue kadang-kadang bingung jawabnya karena belum nyampe sana ya. Harusnya sultan yang ngomong. Gitu. Ya, tapi kan lu kan melihat pergerakan kekayaan orang ketika lu membantu mereka menghitung mereka punya aset dan kelihatan tuh dari tahun ke tahun. Gimana tuh, bro? Prinsipnya sama. Kalau misalkan kita mau punya duit lebih banyak dari ini, pengen punya jadi kaya lah ya, kita harus bisa ngambil resiko, ya kan? Kalau misalnya diinvestasi kan kita harus bisa invest yang resikonya lebih tinggi. Contoh mungkin ke saham, Bitcoin dan segala macam lah, kayak gitu-gitu, ya kan? Basically sama. Kalau misalnya kita mau kaya, kita nggak usah ngomongin soal investasi deh. Kadang seseorang itu stuck dalam kerjaannya, nggak bisa naik karena mereka nggak berani ambil risiko untuk meloncat lebih jauh. Nggak berani ambil risiko untuk pindah ke perusahaan yang baru, nggak berani ambil risiko untuk networking sama bosnya, or networking sama orang lain gitu. Jadi benar. kita terlalu ada di comfort zone. Gue takut nih keluar karena gue punya anak dan segala macem kayak gitu. Jadi ambil risiko lah. Harus ambil risiko ya. Harus. Sekarang kemarin yang pas Lebaran ada satu bisnis yang naik. Apa tuh? Sewa iPhone. Lu tahu ya? Pernah denger ya kan? Gimana tuh dengan tuntutan sosial? Kadang susah ya. Gua harus pegang iPhone supaya kelihatan keren gitu. Gimana tuh? Kadang susah kalau misalkan kita harus ngomong kayak gitu. Social media itu membentuk stigma sukses itu luar biasa. Dan buat gua kita tuh harus bisa punya attitude yang kayak ya udah this is me, ya gua nggak perlu membuktikan itu ke orang lain kalau misalnya gua punya duit, ya kan kayak gitu. Tapi ya banyak orang yang coba untuk compensating dia punya status sosial dengan barang. Gitu. Gue ya baju gue nggak nyampe 100.000, celana gue kayaknya berapa ratus, nggak mahal gitu. Gue nggak merasa harus punya sesuatu untuk menunjukkan kalau gue sukses loh. Nggak usah ya. Menurut gue kita harus punya kayak gitu ya. Tapi makanya, kan karena itu lo udah kaya, namanya silent luxury. Amin. Kayak Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg kagak beli, kagak kayak gini. Enggak juga, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan gini deh yang paling gampang. Kita tuh setiap kali kita mau tidur atau kita baru bangun, biasanya kita ngapain? Sikat gigi. Buka sosial media dan segala macam. Itu yang benar begitu. Tapi kan majority-nya kan tidak begitu, Pak, ya kan? Langsung scroll. Makanya gue tuh nggak pernah nyaman untuk ngomong kalau misalnya dia flexing. Buat gue, ya udah gitu. Lu kayak, that's okay, that's good for you. Buat gue nggak gimana gitu. That's good for you. Gue I'm happy for you gitu. Tapi gue nggak merasa harus memperlihatkan itu juga kok. Gue juga happy juga gitu. Jadi karena kebiasaan kita untuk membandingkan diri kita sama orang lain, akhirnya tuh jadi kayak gitu. Mereka harus melakukan memaksakan ya. Akhirnya gitu. Iya. Lu banyak terima ini nggak sih? Konsultasi keuangan atau minta advice gitu. Oke. Kalau sekarang itu konsultasi asuransi yang gue terima. Oke. Kalau misalkan konsultasi keuangan itu gue tutup mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu karena basically masalahnya sama. Jadi ada patternnya tuh. Hampir 90-80%. Apa sih problemnya? Duitnya kurang. Sekarang kalau misalnya gue jadi financial advisor, duitnya kurang. Ya apa yang kita harus manage nggak bisa gitu. Jadi makanya dari situ setelah gue tahu, oh ya udah duitnya kurang, gini aja deh daripada lu one-on-one sama gue, mendingan gue bikinin kayak course untuk ini aja, untuk lu manage aja. Nambah income mereka harus kerja masalahnya. Jadi sekarang macam-macam lah ya. Sekarang jadi afiliator, jadi agent, segala macam lah. Bisa macam-macam dari freelancer. Cuma paling enggak mereka bisa manage what they have. Supaya pada saat kalau misalkan kayak sekarang nih PHK, mereka nggak usah nunggu harus PHK lalu panik. Ya. Tapi mereka udah siapin dulu nih, in case of something happen,
mereka itu. Jadi gue bikin course yang murah-murah aja lah. Kayak gitu. Karena jadi, dulu pada saat gue terima, case-nya kayak gitu semua. Bayar berapa tuh kalau konsultasi dulu? Dulu beberapa juta. 3 kali ketemu tergantung dari case-nya. Tapi dia dibantu dibedah keuangannya. Dibedah. Gimana caranya mengatur keuangan suami istri? Wah, itu kompleks. It's very complex. Karena gini, kebiasaan dari kita itu pada saat kita mulai berumah tangga, sebelum kita berumah tangga, itu banyak dari kita yang tidak bisa untuk ngomongin hal-hal yang penting. Important stuff, salah satunya duit. Ya kan? Belum soal diskusi soal kalau misalnya kita punya masalah, gitu. Terus macam-macam lah. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal duit, itu gue tuh lagi nyorotin ini banget. Well, karena I recently got divorced, terus gitu gue merasa kayak masalah soal duit itu adalah penyebab kedua terbesar perceraian. Oh. Yang pertama itu adalah cekcok, kedua itu adalah soal keuangan ekonomi. Gitu. Nah, pada saat kita memutuskan untuk menikah, itu kita tuh nggak pernah ngomongin soal duit tuh biasanya. Entah contoh, even income-nya pun nggak tahu kadang-kadang. Terus utang. Ya, utang kan, lu kalau misalnya udah nikah, kalau lu nggak ada prenup, utangnya digabung pada saat lu punya utang kan. Benar. Ya kan? Itu aja masih tabu. Aset dan segala macam. Cewek nanya punya income berapa dan segala macam, dibilang matre. It's realistis menurut gua. Benar. Ya kan, gua punya anak cewek. Kerja atau nggak kerja? Gua nanti kalau udah nikah, kerja nggak? Nggak usah kerja. Yaudah, iya, apa-apa. Betul. Lo kasih gua 20 juta setiap bulan, oke nggak? Betul. Karena ada nyamain ekspektasi dong. Benar. Ya kan? Kayak gitu. Itu tuh nggak pernah dibahas. Terus yang susah tuh kadang-kadang gini. Gue bikin kelas beberapa kali kemarin. Jadi in short itu gue pengen tahu assessment-nya seperti apa, mereka sekarang keadaannya seperti apa. Ada beberapa cara untuk ngatur duit buat pasangan. Ada yang digabungin, diamprokin nih semuanya. Jadi 100% dari suami, 100% istri, gabungin semuanya. Terus dari situ poolingnya itu pokoknya nggak ada keuangan pribadi, gitu. Jadi semua ditarik dari situ. Mau itu buat pribadi dan segala macam. Ada juga yang hybrid. Jadi hybrid itu adalah sebagian misalkan 70% masukin sini. Ya. Atau berapapun proporsinya lah masukin di tengah. Yang sisanya itu mereka pegang duit pribadi. Gitu. Supaya apa? Supaya kadang-kadang kan gini ya. Nggak semuanya teman gue adalah teman pasangan. Ya. Nggak semuanya saudara gue, kerabat gue, dia suka juga. Nggak semuanya apa hobi gue mereka ngerti apa. Gitu kan. Pada saat gue bilang, gue pengen beli ini, atau gue mau ngasih ini, atau gue segala macam, merekanya tidak melihat satu point of view sama gue, berarti itu akan friksi. Akan jadi friksi gitu. Nah, itu akan jadi masalah. Jadi menurut gue tuh, ya kalau misalkan mau punya keuangan pribadi, nggak apa-apa. Yang penting dari rekening bersama ini, lu bisa nutupin semua ongkos. Gitu. Nah, yang gue nggak gitu setuju itu adalah dipisah dua-duanya. Jadi benar-benar kayak, ya lu punya pos lu sendiri, gue punya pos gue sendiri. Ini adalah cara yang paling damai. Tapi in the long run nggak damai. Karena kan gini, contoh, si suami punya income gede, si istri, kita nominal dah. Suami misalnya 20 juta, istrinya misalkan 13 juta, misalkan segitu, lebih rendah sedikit. Oke? Nah, semua keuangan keluarga dikeluarin dari penghasilan si suami. Ya kan? Si istri mungkin bantuin sekitar 20-30%. Oke? Mungkin pos-posnya ini udah punya masing-masing semuanya. Tapi kan lama-lama pos ini kan akan bertambah. Anak satu. Tadinya tuh cuma kayak popok, susu, dan segala macam. Ntar udah mulai gede. Ntar kan ada les. Ntar ada uang sekolah. Kalau kita berasumsi, oh ya udah, semua yang berhubungan sama anak, itu si lakinya. Kalau misalnya kita berasumsi seperti itu, maka lakinya harus bertumbuh juga seiring dengan kebutuhannya bertambah banyak. Kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, ya kan? Pada saat itu berarti semuanya itu akan dibebankan ke si suami. It's okay, selama suaminya masih ada income-nya. Coba kalau misalnya suaminya kena PHK, dan si istri yang selama ini duitnya itu tidak dipakai untuk keuangan keluarga yang cuma 20-30%, itu ternyata selama ini tidak saving. Dan what happened? Suaminya kebanyakan duitnya masukin ke anaknya kan, ke keluarga.
terus harus habis dua-duanya ya. Betul, nggak ada komunikasi. Yang penting tuh sebenarnya tuh komunikasinya tuh gimana. Kalau lu mau ini, kalau misalkan mau tetap mau transparan, at least kita harus ada kayak sebulan sekali tuh komunikasi. Gitu. Ada red flag nggak antara manajemen keuangan suami istri? Red flag. Nah, yang harus diperhatikan nih buat suami istri yang berbahaya atau kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi. Ini gue ditimpukin sih kalau misalkan gue ngomong gini sih. Tapi nggak apa-apa ya, ini opini gue. Lu udah dari tadi udah ditimpukin. Nggak apa-apa, terus gimana? Ya kan? Nggak apa-apa, terus gimana? Kalau menurut gue, ini bukan coach ya, ini gue yang ngomong. Yes. Ya. Kalau menurut gue tuh, yang gue tidak setuju itu adalah uang suami, uang istri. Itu gue nggak setuju. Oh. Terutama in this economy ya. Kita nggak ya. ngomongin gini, kadang-kadang kan kita ngomongin adalah, ya itu kan tanggung jawab suami dan segala macam. Betul. Tapi sekarang ini dua-duanya bekerja, karena kalau misalnya satu doang yang kerja, itu biasanya nggak nutup kebutuhan sama sekali. Oke. Ya. Pada saat lu nggak nutup kebutuhan sama sekali, lalu misalkan ini definisinya benar-benar nggak lus ya, benar-benar rigid ya, benar-benar uang istri adalah ya gue mau pakai, ya terserah gue. Semuanya itu kebutuhan keluarga suami gitu, tanpa ada komunikasi lagi apa-apa ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kalau misalkan ada kenaikan inflasi dan segala macam, terus udah gitu suaminya secara karirnya jelek, mandek di situ, terus gimana? Kan kalau misalkan pernikahan itu nggak statis ya, betul, dinamis ya, dinamikanya juga kan berubah-berubah. Benar. Jadi menurut gue kalau misalkan udah langsung udah langsung digarisin, gue nggak setuju sih. But of course ini kan balik ya, ada kepercayaan di Muslim kalau misalkan seperti itu juga, gue nggak bisa ngomong banyak gitu. Tapi secara praktek itu banyak menjadi masalah. Kalau misalkan pada saat gue menjadi advisor waktu itu. Iya, masalah. Karena biasa gini, ego laki pada saat lu bebannya gitu banyak, dia juga nggak bisa ngomong. Kalau dibalik gimana? Gaji istri lebih gede daripada suami. Ini kita harus tahu awalnya dulu gimana. Kalau misalkan dari awal si lakinya itu pengangguran, nggak kerja, terus istrinya doang yang kerja nih. Berarti dinamikanya harus coba, nggak bisa gini. Pada saat nikah dia akan kerja kok, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nikah itu bukannya obat kayak tiba-tiba orang akan berubah. Kalau misalnya lu dari awal pacaran sampai kawin dia nggak kerja, berarti memang lu udah tahu kemungkinan besar dia tidak akan kerja nantinya. Makanya kan bagian dari konten gue tuh adalah sebenarnya lu tuh nggak bisa melewatkan. Kan kadang-kadang gini, kalau pacaran itu kan yang diomongin kan manis-manis doang. Mau nikah adat apa, ya kan? Mau punya anak namanya siapa, mau honeymoon kemana, kayak gitu-gitu kan? Benar. Lu nggak pernah ngomongin nih. Kalau misalkan kita kawin, misal orang tua atau keluarga kamu butuh duit, menurut kamu kita harus gimana? Ya gitu. Or kalau misalkan aku bisnis, terus udah gitu bisnisnya going south nih, gimana? Or kalau misalnya kita bisnis bareng, ternyata di tengah-tengah kita nggak bisa bisnis lagi, contingency plan-nya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Itu tuh nggak pernah diomongin sebenarnya. Jadi kita harus tahu kalau misalkan memang dari awal deh si cowok ini nggak bekerja, lalu pada saat kawin tidak bekerja juga, nggak ada kejutan di situ. Iya. Ya Jangan kan? kaget kok kaget setelah menikah. Betul, gitu kan. Lu nggak bisa ngarepin setelah nikah itu langsung berubah. Nggak mungkin gitu. Kecuali kayak gini. Berubah dari awal sama-sama kerja nih, ya gajinya misalkan 10 juta. Terus si suami nanti ternyata secara karir mandek di 15 juta misalkan. Tapi si istri itu bisa sampai 30 juta, 40 juta. Karirnya bagus nih. Mereka tuh harus punya dinamika baru. Gitu. Kita bukan ada dalam satu masa yang kayak nggak bisa. Lu gaji lebih gede daripada gue, lu berhenti. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Kita harus support. Tapi berarti banyak kan gini ya.
pada saat kita kontribusinya kan gini, pada saat kita menikah, kontribusinya itu kan yang paling gampang dihitung adalah uang. Benar. Ya kan? Tapi kan nggak semua kontribusi itu dihitung dalam uang. We have to bring something on the table, ya kan? Kalau misalkan secara kontribusi uangnya tidak bisa banyak, berarti kita bisa berkontribusi di hal yang lain. Misal, ya udah kalau misalkan kerjanya gajinya gede, biasanya kerjanya long hour dong, ya kan? Ya udah, anak-anak nanti berarti si suami yang take care. Pekerjaan rumah tangga, suami yang take care. Nggak apa-apa. Kita bukan hidup di masa yang super patriarki yang kayak, oh enggak, laki-laki tidak bisa, nggak boleh nyuci piring lah segala macam. Gue nyuci piring tiap hari, bersih-bersih dan segala macam. Udah nggak zamannya kayak gitu nggak sih? Kayak gitu. Jadi harus menemukan dinamika baru. Bapak rumah tangga sekarang mulai banyak katanya. Jadi saya single dad, jadi saya bapak rumah tangga juga. Oh, beda dong. Beda dong. Enggak, bapak rumah tangga bener-bener dia. Iya, bener kan? Mulai banyak loh. Ada. Jadi suami di rumah ngurus anak, istri kerja. Betul. Karena gini ya, kita nggak bisa ngomong kalau misalkan perempuan itu tidak bisa berkarya lebih jelek daripada laki-laki. Kita nggak bisa ngomong sekarang gitu. Benar. Karena banyak sekali perempuan yang lebih hebat daripada laki-laki kok, and it's okay. Betul. Gak apa-apa. Role-nya pasti dibalik. Pasti akan ada stigma negatif, udah pasti. Benar. Ya kan? Cuma kalau misalnya kita mau dengerin setiap kata orang lain kayak gimana, ya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu. Ya udah. So, jadi menurut lo gimana nih kalau misalnya kita sekarang melihat situasi dan kondisi keluarga-keluarga di Indonesia ya, yang lu temuin lah, yang sekarang nggak punya asuransi. Terus seberapa penting sih asuransi? Sebagai agent ya, ini gue berani ngomong gini, nggak semua orang harus punya asuransi. Oke? Yang kita harus punya itu adalah good risk management. Dalam artian gini, asuransi itu kan cuma satu tools supaya kalau misalkan terjadi sesuatu, ini ada yang bayarin. Kalau misalkan lu ada aset yang bisa lu bayarin dan menurut lu oke, ya nggak apa-apa. Pakai aja gitu. Gua bukan orang yang harus ngomong kayak enggak semua orang butuh asuransi. I don't think so. Gitu. Tapi kalau misalkan itu adalah menurut lu pilihan yang lebih visible, ya boleh punya asuransi. Nah, kalau di lingkungan gue, di follower gue dan segala macam, karena gue udah edukasi asuransi itu dari sebelum menjadi agent, jadi mereka udah tahu kurang lebih kayak gimana. Dan lucunya tuh di kita penetrasi asuransi kan masih di Indonesia ya, penetrasi asuransi kan masih sedikit sekali gitu. Gue tuh masih dapat klien dari luar kota, tapi mereka adalah first buyer. First buyer yang bener-bener dia belum pernah punya asuransi sebelumnya. Oh, yang lucunya gini. Bukan cuma dia belum punya asuransi. Yang lucunya itu adalah kok gue beli asuransi kemarin. Entah sama gue atau sama orang lain. It's okay, nggak masalah ya kan. Cuma dia ceritanya banyak yang kayak gini. Gue awalnya itu tidak percaya asuransi karena ada lingkungan dia atau dia pernah klaim tidak berhasil. Terus edukasi lewat konten dan segala macam. Akhirnya dia cari tahu sendiri. Akhirnya dia beli. Tuh. Buat gue, doesn't matter beli di gue atau beli di orang lain. Ya, karena ujung-ujungnya dari situ. Ternyata tuh di kita itu banyak orang yang masih belum trust asuransi itu apa, karena sumbernya itu nggak banyak. Or kalau misalnya dia punya sumber informasi, dia tahu kalau misalnya sumber informasi itu punya agenda di belakangnya. Kayak gitu. Jadi misalkan gue ngajarin nih, karena gue mau jualan. Gitu. Tapi karena gue melakukan itu dari sebelum gue menjadi agent, ya jadi mereka, oh ya udah gue udah tahu lu netral. Kayak gitu. Keadaan peraturan OJK baru gimana 10%? Kopay. Itu panjang. Kopay. Boleh, jelasin. Boleh lah. Oke. Jadi gini. Itu kan Kopay itu berarti sama seperti asuransi mobil. Asuransi mobil kalau misalnya kita klaim kita harus bayar 300.000 ya segituan. Kopay itu maksimum kan 10%, 3 juta katanya. Gue nggak tahu itu kenapa 3 juta, tapi bisa di atas 3 juta. Selama itu disetujuin pemegang polis sama perusahaan asuransi, berarti bisa. Kalau kita lihat sekarang, kalau misalnya boleh sebut brand di sini, Prudential aja minimum ya seingat gue itu 4-5 jutaan deductible-nya. Dalam artian setiap kali lo klaim nih misalkan
tagihannya 50 juta. Berarti dia akan gantiin 50 juta, maksimum ya, akan gantiin 50 juta, dikurangin deductible. Berarti 46 jutaan. Oke. Nah, Allianz itu untuk 1 tahun pertama itu 10 juta. 1 tahun pertama doang, seingat gue, correct me if I'm wrong soal ini. Itu, tapi 1 tahun pertama doang. Kalau yang Prudential itu, ya sampai nanti-nantinya seperti itu. Nah, kenapa dijadikan seperti itu? Karena menurut gue, kalau misalkan perusahaan asuransi kesehatan, itu stakeholder ada 3. Si perusahaan asuransi, hospital, sama kita sebagai klien. Ya kan? Nah, setelah kita COVID, pada zaman kita COVID lah, itu kan orang tuh jadi makin aware soal kesehatan. Makin lebih mudah untuk klaim. Contoh, Parno. Mungkin lebih Parno. Oh gitu? Lebih Parno. Ingat nggak setelah... Gue pikir karena COVID makin penting kesehatan, jadi mereka menjaga gaya hidup sehat. Malah enggak ya? Parno, tapi tetap menjaga gaya hidup sehat karena mereka Parno. Ingat nggak setelah COVID terus dari itu muncul ISPA? Ya kan? ISPA. Terus rumah sakit tiba-tiba ramai lagi. Ya kan? Jadi bukan keinginan ya, kayak drive untuk pergi ke rumah sakit UGD, dan klaim dan ngecek dia tuh sakit apa, itu tinggi. Itu jadi naik lah. Terus dari gitu, satu sisi inflasi medis itu beberapa tahun terakhir itu gede sekali. Seingat gue ada yang sampai 16% di tahun berapa gitu. Inflasi medis itu apa? Kenaikan biaya medis. Kenaikan biaya medis maksudnya? Kalau misalkan kita masuk rumah sakit, yang tadinya mungkin let's say 10 juta, sekarang menjadi 16 juta. Misalkan kayak gitu. Itu 60%. Jadi 11.600.000. Gitu. Jadi lebih tinggi, ya kan. Tapi kan itu sudah beberapa tahun. Kalau misalkan dari segitiga itu si perusahaan hospitalnya bergerak naik biayanya, lalu dari klien lebih mudah untuk masuk rumah sakit, berarti harus ada adjustment di sini. Harus ada adjustment dari perusahaan asuransi. Ya. Perusahaan asuransi itu claim ratio-nya tinggi sekali. Jadi beberapa tahun terakhir itu jumlah klaim itu lebih besar daripada premi yang mereka masukin. Setahu gue tuh untuk portfolio Askes doang. Kok bisa? Iya, karena orang yang klaim sama biaya klaimnya tinggi, naik. Jadi terpakai allotment preminya kepake semua. Betul. Gitu. Jadi dari portfolio Askes mereka tuh itu kegerus. Cuma Askes doang ya, cuma dari yang jiwa dan critical illness gue nggak tahu. Tapi yang dipermasalahan itu adalah dari Askesnya doang. Nah, kalau misalkan begini terus, maka akan terjadi repricing terus-terusan. Kalau misalkan kita lihat 2 tahun, 3 tahun ke belakang, repricing itu kejadian seingat gue 2 kali. 20-30%-an per tahun. Ya kan? Buat klien, nggak enak. I know that one. Di tahun, seingat gue 2023, dulu itu kalau misalkan kita masuk rumah sakit itu nggak ada. Contoh gini, rumah sakit itu nggak ada. Kalau kita makan di rumah makan, lu kan dikasih menu. Ini harga berapa, ini harga berapa. Ya. Kalau kita masuk rumah sakit, perusahaan asuransi itu tidak tahu harganya berapa. Misal DBD. DBD itu nggak tahu tuh. Kalau di sini berapa. So 2023, like Oktober atau gue lupa di kapan, 2023 atau 2024, itu mulai ada namanya clinical pathway. Clinical pathway itu jadi rumah sakit itu diminta untuk bikin, kalau misalkan klien gue masuk ke rumah sakit lo, tolong kasih estimasi dong, tindakannya apa, terus diagnosanya apa, terus jumlahnya berapa duit nih. Jadi ntar si perusahaan asuransi akan kasih plafon, misal ini penyakitnya A, ini 10 juta misalkan, kasih plafon 20 juta. Jadi kalau misalkan lo mau naikin ya sekitar 20 juta, di atas itu harus approval. Dengan itu bisa diprediksi berapa. But then again, kalau misalkan ternyata masih terjadi repricing, berarti masih butuh beberapa langkah yang harus dilakukan gitu. Menurut gua, as a client, buat semua klien, ini adalah sebuah pil pahit yang kalau misalnya kita nggak ambil, resiko ke depannya makin gede. Karena repricing terus-terusan, nggak kebeli lagi Askes. Askes di luar pun copay kok. Di Amerika, Eropa, Jepang, itu banyak yang copay. Meskipun nggak seluruhnya itu necessarily begitu copay hasilnya bagus ya. Oke. Karena ada yang kayak gini, bisa menurunkan utilisasi dalam artian klaimnya turun, tapi dia
apa ya namanya tuh, untuk treatment long termnya itu makin parah, karena kan kita mikir kalau sekarang as a client, gue kalau misalnya sekarang gue mesti bayar 5 juta, ya udah deh gue nggak usah deh. Tapi berarti ada penyakit yang kita ignore, ya kan? Untuk long termnya kita nggak tahu bagus apa enggak, karena ada beberapa penelitian tuh setahu gue untuk long termnya itu malahan ada penyakit yang ternyata bisa ditanggulangi di awal, tapi malah sakitnya di belakang gitu. Kalau prosesnya gini, prosedurnya gimana? Misalnya ada orang sakit, saya punya asuransi, berarti berapapun biayanya harus bayar 3 juta dulu, atau gimana? Atau setelah belakangan selesai baru dideduct dari di belakang klaimnya? Setahu gue di belakang, kecuali ada aturan di OJK-nya. Setahu gue di belakang. Jadi bukannya kita bayar duluan untuk deposit atau apa ke rumah sakit, baru sisanya asuransi yang bayar, nggak gitu? Setahu gue di belakang kok itu. Again, tidak. Kapan ini mulai efektif? Tahun depan 1 Januari. Oh, okay. Jadi berarti yang sekarang yang kita punya pun nanti akan convert harusnya. Gitu. Nah tapi nggak tahu nih preminya akan disesuaikan apa enggak. Feeling gue karena inflasinya gede, nggak disesuaikan kayaknya. Nggak turun ya maksudnya? Nggak bakal turun ya? Nggak turun. Feeling gue seperti itu. Kalau ada orang punya asuransi Prudential, unit link. Unit link kan itu ada insurance dan investment. Kalau misalnya kita mau menyesuaikan investmentnya, kita ilangin hanya kesehatan aja, bisa nggak sih? Ini udah jalan nih. Bisa. Udah jalan, terus gue bilang, ini kayaknya gue investasi gue udah nggak mau lagi deh. Bisa, cuma masalah tuh gue dulu pegang unit link karena even sebagai orang investment, gue pegang unit link gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tuh fungsi dari unit link itu adalah pada saat cash flow kita berantakan, gue bisa cuti premi nih, karena kan waktu itu kan pengen bisnis sendiri kan, gitu. Nah, unit link itu investmentnya itu sebenarnya dipakai buat bumper. Pada saat nanti di dalam premi itu ada namanya biaya cost of insurance, biaya asuransi. Nah itu yang harus dibayar. Sama kayak misalkan kita punya mobil harus punya bensin, nah itu tuh yang harus dibayar. Bensinnya adalah biaya asuransi. Nah biasanya kalau misalnya asuransi kesehatan itu biaya asuransinya sekitar 50%, seingat gua. Jadi kalau misalkan kita bayar misalkan 2 juta, berarti sejutanya itu untuk biaya asuransi. Nah pada saat nanti kita nggak bayar yang selisihnya, berarti kita bayar sejutanya doang, biaya asuransinya itu naik setiap tahun. So basically gini, unit link itu pada dasarnya kayak gini deh contoh, gue kerja buat lo, gaji gue misalkan 2 juta, gaji gue 1 juta, tapi gue minta sama lo, coach boleh nggak daripada lo gaji gue 1 juta, lo siapin duitnya 1,5 juta aja, ya 1 juta yang buat gue, 500 ribunya kita masukin investment. Oke. Nanti tahun depan gaji gue naik dong, ya kan? Dari 1 juta menjadi 1,1, ya kan? Tapi investment lu tadinya kan 500, kita turunin aja 400. Total duit yang lu keluarin 1,5 juta. Dan seterusnya seperti itu. Kenapa ini harus ada? Karena pada saat nanti gaji gue naik terus, misalkan gaji gue nanti 1,6, lu keluar duit 1,5 aja. Cepetnya ngambil dari sini. Sebenarnya kayak gitu. Nah, pada saat, balik lagi ke pertanyaan lu tadi, pada saat kita berhenti membayar yang bagian investmentnya, yang nanti bagian untuk subsidinya itu nanti takutnya akan kurang di kemudian hari. Seperti kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau gue merasa ada beberapa opsi, tergantung brandnya juga ya. Ada beberapa brand tuh yang menawarkan dari unit link dipindahin ke tradisional tanpa mengubah dan segala macam kayak gitu. Sama-sama brandnya nggak pindah brandnya dia. Oke. Gitu. Prudential bisa ya? Bisa, tapi saya nggak boleh kasih tahu. Gua pindah agent aja kalau gitu. Bro, thank you so much. Hari ini kita belajar banyak tentang ekonomi. Tapi tolong ya jangan diikutin lah omongan dia nih. Lu spending aja, beli yang banyak. Tapi lu mesti belajar bisnis biar income-nya gede. Biar kalau belanja nggak pakai mikir, ya nggak bro? Betul. Ya. Kalau misalkan mereka PHK, gimana cara bisnisnya ya awalnya? Kasih tips dong, boleh dong. Nah, kenapa jadi gue yang jauh dong, nih? Boleh dong, boleh, nggak apa-apa. Karena kita harus belajar kan. Sebenarnya PHK itu kan
setiap orang yang di PHK pasti dia membawa sebuah ilmu sebelum dia di PHK. Betul. Ilmu itu yang harus dipakai untuk mencetak uang. Core skill-nya berarti ya? Core skill-nya. Oke. Kalau nggak core skill, core attitude-nya. Oke. Misalnya gue ini orang servis, orang pelayanan. Jadi waktu gue keluar dari perusahaan, nggak ada pesangon, nggak ada apa segala macam, nggak ada income. Jadi gue 2006 kan beli franchise harganya mahal, puluhan ribu dolar. Oh wow. Duitnya juga gue gadein rumah orang tua. Oke. You can imagine. Itu benar-benar keputusan goblok buat lu kan ego lu. Dan gue waktu itu kepikirannya hanya satu. Gue pikir ya udah pastilah gue jalanin aja. Pokoknya modalnya gue cuma kerja keras aja. Nah, jadi core skill gue adalah melayani. Nah, core skill gue melayani. Jadi gue gimana caranya dengan ilmu baru ini ditambah dengan ilmu melayani, gue yakin pasti bisa. Atau bukan hanya ilmu melayani, gue tuh ada ilmu mengajar. Selama gue menjadi seorang profesional, itu gue sering diminta untuk ngajar. Bahkan gue bikin akademi gitu. Gue bikin akademi. Jadi gue ngerti ilmu mengajar. Jadi kalaupun jadi gue berpikir gini, kekayaan itu bukan uang. Kekayaan itu bukan uang. Kekayaan itu adalah kalau semua uang yang kita punya nggak ada, yang tersisa adalah kekayaan kita. Jadi pikiran gue tuh begitu. Yang gue punya apa? Yang gue punya itu cicilan mobil, baru beli mobil Honda Jazz, ya kan? Sebulan 4 juta. Ketar-ketir itu. Ya kan? Gaji gue cuma 8 juta. Lu bisa bayangin nggak? Gaji gue cuma 8 juta, gue harus bayar Honda Jazz cicilan 4 juta. Bayar franchise pula, harus cicil rumah. Nah, itu the power of kepepet. Itu gue percaya. Wah, the power of kepepet, kerjanya luar biasa, ditambah dengan ilmu melayani dan ilmu mengajar. Jadi gue waktu itu nothing tulus, apa yang gue lakukan adalah I teach what I know, let the market decide. Let the market decide. Gue gitu aja deh. Setuju. Dan akhirnya sebetulnya kalau kita di PHK, first thing first adalah kita harus merefleksikan diri. Ada nggak bagian yang membuat kita itu di PHK? Ada nggak part di mana kita melakukan sesuatu yang membuat kita itu menjadi tidak layak untuk dipertahankan? Nah, kalau kita udah tahu, kita sebetulnya tidak layak dipertahankan karena attitude kita, ya you have to change. Ya berubah dulu, karena kalau kita di PHK di sini pindah ke tempat lain attitude-nya nggak berubah, ntar gue di PHK lagi, gitu. Nah, yang kedua sebetulnya adalah sebelum di PHK, kalau saya ngajarin semua orang sebelum di PHK harus tahu bahwa kita punya 3 aset besar. Aset yang pertama adalah pengetahuan. Jadi selama belum di PHK, belajarlah sebanyak-banyaknya dari company tersebut. Jadi jangan hitung-hitungan, misalnya jangan hitung-hitungan, oh ini bukan kerjaan gua, ya udah gua nggak mau kerjain. Jangan, itu adalah hitungannya adalah belajar. Itu hitungannya sekolah tapi dibayar. Nah, aset yang kedua adalah teman dan network. Jangan cari gara-gara. Lu jangan cari musuh. Jangan cari gara-gara sama teman, jangan cari gara-gara sama. Jadi kita pikir bahwa kita kerja, teman kita semua adalah musuh, sikut-sikutan. Jangan, semua yang ada di kantor kita one day bisa jadi satu company lagi yang lu bikin bisnis sendiri. Teman-teman lu juga gitu. Itu nomor 2. Nah, yang ketiga adalah database. 3 aset ini. Kalau sejak pertama kali kerja sampai lu keluar, lu kumpulin ini semua. Nggak usah takut. Nggak usah takut kena PHK, ya nggak? Yes. Bisa-bisa lu tambah kaya setelah keluar. Karena lu punya database, lu punya network, dan lu punya pengetahuan. Coba bayangin. Setuju. That's what happened to me. Nah, gitu. Nggak, ceritanya bukan pas PHK, pas terakhir memutuskan untuk punya bisnis. Oh gitu, mantap. Jadi
tolong di-cut tuh bagian tadi ya. Bintangnya kan ini. Jadi gitu bro. Thank you bro hari ini. Sayang thank you. Amazing. Konten-kontennya gue demen banget. Thank you. Simple dan dahsyat. Thank you. Belajar apa hari ini? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.